most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Banggai jauh manapun di Nusantara, manapun di Nusantara. Batamu lawan Adinda, Adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kalau kita turun ke jalan dan secara random bertanya kepada orang tentang zaman presiden siapa yang paling enak, rasanya nggak sedikit deh mereka yang jawab kalau zaman Presiden Soeharto masih menjadi yang paling membekas. Harga-harga barang masih murah, pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan angka kejahatan cenderung rendah dibanding presiden-presiden setelahnya. Makanya sampai ada quotes populer yang nempel di berbagai truk, "Penak zamanku toh." Memang berbagai keuntungan itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga pertengahan 1997. Karena pada akhir tahunnya Indonesia tiba-tiba mengalami krisis besar yang memicu guncangan di berbagai sektor. Nah, pada tahu kan kenapa? Yup, pada kesempatan kali ini bahas tentang krisis 98 yang juga dikenal dengan krisis Mon 98 dan menjadi awal dari sebuah era baru dalam sejarah Republik Indonesia. Krisis ekonomi saat itu tidak hanya melanda Indonesia. Mulanya, krisis besar dirasakan oleh Thailand di tahun 1997 yang hampir bangkrut dan gagal membayar hutangnya ke Amerika Serikat. Hal ini menurunkan kepercayaan investor ke Asia dan membuat krisis merembet ke Korea Selatan hingga Indonesia. Awalnya perekonomian Indonesia berjalan seperti biasa dengan inflasi yang rendah. Namun salahnya pengambilan kebijakan membuat nilai tukar rupiah kepada dolar Amerika Serikat jatuh. Dari semula Rp2.000 per dolar, anjlok hingga menyentuh angka 17.000 per dolarnya. Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di seluruh negeri. Saat itu, Presiden Soeharto telah memerintah Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Kepemimpinan otoriternya yang dikenal dengan sebutan Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini dibarengi dengan berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar dalam birokrasi dan pemerintahan. Ketika krisis moneter terjadi, masalah-masalah ini semakin terlihat jelas dan masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan Soeharto dalam mengatasi krisis. Bayangin aja nih, masyarakat yang sebelumnya hidup dengan cukup tiba-tiba kesulitan membeli bahan pangan yang serba mahal. Harga kebutuhan pokok meroket. Antrian panjang terlihat di depan-depan toko yang masih menjual barang dengan harga wajar. Ya jadinya wajar juga sih kalau tiba-tiba chaos. Ingat waktu COVID kemarin kan? Di tengah situasi ekonomi yang semakin memburuk, muncul gerakan mahasiswa yang semakin vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka menuntut reformasi total dalam pemerintahan dan meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Kampus-kampus di berbagai kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung menjadi pusat pergerakan ini. Demonstrasi demi demonstrasi digelar, dan mahasiswa mulai turun ke jalan membawa spanduk yang berisi tuntutan reformasi. Tekanan terhadap pemerintah semakin besar ketika IMF, yang awalnya datang untuk membantu Indonesia keluar dari krisis, justru dianggap memperburuk keadaan dengan syarat-syarat pinjaman yang sangat berat. Program penyesuaian struktural yang diterapkan oleh IMF, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, membuat harga BBM naik drastis dan semakin menambah penderitaan rakyat. Demonstrasi yang awalnya dipelopori oleh mahasiswa mulai melibatkan berbagai elemen masyarakat yang merasakan langsung dampak dari krisis.
Puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 setelah 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak di dalam kampusnya sendiri pasca demonstrasi yang diadakan hari itu berlangsung ricuh atau yang kemudian kita kenal dengan tragedi Trisakti. Kematian para mahasiswa ini menjadi pemicu kemarahan publik yang sudah lama terpendam, sehingga ribuan orang turun ke jalan dan demonstrasi damai berubah menjadi kerusuhan massal. Gedung-gedung dibakar, toko-toko dijarah, dan situasi di ibu kota berubah menjadi kacau balau. Saat itu, Jakarta terlihat seperti kota yang dikepung oleh api. Di banyak tempat, asap hitam mengepul dari bangunan-bangunan yang terbakar, suara sirine ambulan dan mobil pemadam kebakaran bersaut-sautan, hingga para warga juga berlalu lalang untuk menyelamatkan diri dan harta benda mereka dari amukan massa. Kerusuhan ini ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga menyebar ke kota-kota besar seperti Medan dan Surabaya. Masyarakat Tionghoa menjadi salah satu kelompok yang paling menderita, karena mereka seringkali menjadi target kekerasan dan penjarahan. Banyak toko-toko milik warga Tionghoa yang dijarah dan dibakar, dan kekerasan ini menimbulkan trauma mendalam, baik bagi korban maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Di tengah situasi ini, desakan agar Soeharto mundur semakin kuat. Beberapa menteri dan tokoh politik mulai mengambil jarak dari Soeharto, menyadari bahwa posisinya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Pada saat yang sama, dukungan dari militer juga mulai goyah. Tentara Nasional Indonesia yang selama ini menjadi pilar kekuasaan Soeharto mulai terpecah dengan sebagian mendukung perubahan dan sebagian lainnya tetap loyal kepada Soeharto. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, setelah mengalami tekanan yang luar biasa dari berbagai pihak, serta pendudukan gedung MPR DPR oleh rakyat, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan menjadi titik awal dari era reformasi di Indonesia. Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie, kemudian dilantik sebagai presiden baru untuk menggantikan Soeharto. Namun pengunduran diri Soeharto bukanlah akhir dari masalah. Indonesia memasuki masa transisi yang penuh dengan tantangan. Di satu sisi, rakyat memiliki harapan besar terhadap era reformasi, di mana di sisi lain warisan masalah dari Orde Baru masih membayangi Indonesia. Dalam beberapa tahun pertama era reformasi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali ekonomi yang hancur dan memperkuat demokrasinya. Banyak undang-undang baru yang dibuat untuk menghapuskan KKN, memperkuat hak asasi manusia, dan mendorong desentralisasi kekuasaan. Meski begitu, walaupun sudah memasuki era reformasi, banyak rakyat yang merasa bahwa kehidupan mereka belum banyak berubah. Reformasi yang dijanjikan seperti cahaya di ujung terowongan, namun terowongan itu ternyata lebih panjang dan lebih gelap dari yang diperkirakan. Namun, di balik semua tantangan tersebut, era reformasi juga membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Kebebasan pers mulai ditegakkan, dan rakyat bisa lebih bebas menyuarakan pendapat mereka tanpa takut ditangkap atau dibungkam. Pemilihan umum yang lebih demokratis juga diadakan, memberi ruang bagi berbagai partai politik baru untuk berpartisipasi. Meski penuh tantangan, proses demokratisasi ini membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang otoritarianisme. Pada akhirnya, kerusuhan 1998 dan lengsernya Soeharto menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia. Era reformasi kemudian membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia, dan generasi muda yang menjadi motor penggerak reformasi pada saat itu kini menjadi saksi betapa pentingnya menjaga semangat perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau menurut kalian, kalau reformasi saat itu tidak terjadi dan Soeharto masih berkuasa, kira-kira seperti apakah nasib bangsa Indonesia hingga saat ini?